Mengenai rasanya, saya tidak akan memuji secara berlebihan. Deye selesai makan dan kembali ke gua untuk mengeluarkan botol itu. Dengan susah payah menarik tikus mati yang ada di dalamnya. Setelah dicuci bersih, itu adalah botol air di jalan berburu di belakang. Umpan yang dipasang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Semua harapan setelah bekerja keras selama beberapa jam. Semua harapan itu tertekan pada jebakan itu. Untungnya, langit tidak membiarkan orang botak kecewa. Di dalam jebakan terdapat seekor ikan trout yang terjebak. Deye turun dan dengan suara keras menangkapnya. Dengan senang hati, dia tidak bisa menahan tawa yang riang. Berdasarkan pengamatan, beratnya sekitar 2,5 liang, juga dikenal sebagai 1 kun liang. Mengeluarkan isi perut dan menggaruk sisik ikan. Menyiapkan api dan menunggu sampai matang sambil berbaring. Menunggu dengan lapar, dia bahkan lebih bahagia daripada saat menunggu malam pengantin. Mengoyak potongan daging ikan yang garing di luar, lembut di dalam dengan tingkat kematangan 10. Rasanya kenyal, lembut, dan berair saat dimakan. Tingkat kematangan juga tepat. Memisahkan tulang dari daging ikan trout. Dia menggigit sampai tidak ada sisa tulang yang tersisa. Tidur hingga keesokan harinya pukul 8:30 pagi. Derye meninggalkan sungai dan menuju ke tujuan. Setelah 1 jam mendaki. Setelah melewati tanjakan curam di depan. Bentang alam yang terlihat umumnya bisa dilalui dengan baik. Dalam hati merasakan bahwa keberhasilan sudah tidak jauh lagi. Di tengah perjalanan, menemui beberapa lembah dalam yang menghalangi. Menghindarinya pasti akan memakan banyak waktu. Walaupun mendaki naik turun sangat melelahkan. Namun Derye hanya bisa memaksakan diri untuk melewati setiap lembah. Saat dia merasa hampir tidak mampu lagi, dia melihat sungai muncul di depan. Bagi dia, bisa minum air dengan cukup saat ini adalah suatu kebahagiaan. Namun ketika dia mendekat, dia mencium udara yang terasa seperti di tepi laut. Menyadari situasi tidak baik. Ketika mencicipi aroma air sungai, dia langsung mengumpat. Rasanya sudah terlalu asin. Dengan putus asa, dia meninggalkan tempat itu. Untungnya, botol air yang dibawa masih banyak tersisa. Bertahan hingga hari ke-6. Air masih tersisa sekitar 350 ml. Derye menundukkan kepala dan melanjutkan perjalanan dengan susah payah. Melewati satu bukit kecil demi satu bukit kecil. Akhirnya bahkan airnya juga habis. Dalam keadaan tanpa persediaan apapun. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. 3 jam lagi ketahanan maksimal. Setelah berdiri di tempat tertinggi yang terlihat, akhirnya bisa melihat danau garam di ujung. Dengan ini, tantangan kali ini berhasil diselesaikan.